Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2021 melesat lebih dari 7%. Capaian ini sukses menempatkan Indonesia keluar dari kondisi resesi akibat pandemi COVID-19. Meskipun pertumbuhan di kuartal kedua ini melebihi ekspektasi pasar, namun hal ini belum sepenuhnya dirasakan masyarakat secara real. Lalu bagaimana rencana pembangunan selanjutnya di tengah kondisi pandemi yang menempatkan perekonomian dalam kondisi tidak pasti? Malam ini melalui sambungan Zoom sudah tersambung bersama saya Menteri PPN, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat-sehat selalu dan ada kabar baik juga yang kemudian menambah imun begitu Pak ya, karena di kuartal kedua ini ternyata pertumbuhan ekonomi melesat lebih dari 7%. Ini sesuai dengan ekspektasi Bappenas tidak Pak? Ya, menarik sebenarnya Bappenas sudah pada waktu minggu kedua bulan Juli tahun ini, kita sudah menghitung kira-kira sekitar 7,2%. Tapi kemudian pada waktu awal Agustus kami hitungnya itu ternyata turun lagi di bawah 7. Tapi kemudian laporan dari BPS kita mencapai 7,07%. Jadi ya sebenarnya cara menghitungnya itu nggak terlalu jauh. Nah, yang paling penting adalah mengapa ini bisa terjadi. Tentu tidak boleh kita lupa bahwa pada Q2 tahun lalu kita dirembak cukup dalam sekitar 5,32% kontraksi. Dan ini kan tentu membawa dari sebenarnya itu low base effect kepada pertumbuhan Q2 tahun ini. Jadi year on year-nya itu menjadi naik sekitar 7,07%. Apapun kita harus mensyukuri ini. Untuk itu satu indikasi bahwa kita telah mampu mengkontain, melakukan membatasi barang dari virus itu sedemikian rupa dengan cara pertama yaitu melalui intervensi yang bersifat non medis dan non farma, yaitu 3M, ya kan, 3M maskering, mencuci tangan, menjaga jarak, dan kemudian 2M-nya itu adalah tidak membentuk crowd dan membatasi mobilitas. Jadi akhirnya menjadi 5M. Nah, sekarang ini kita lakukan itu dalam rangka untuk membuat agar penyebaran barang ini tidak meluas. Kita tahu bahwa serangan dari varian Delta ini cukup tinggi karena Arnold-nya, basic number-nya ini cukup besar, antara 6 sampai 8. Dan dalam waktu 9 hari itu bisa sampai ke 580 orang. Itu potensinya. Bandingkan dengan yang pemahaman Arnold-nya kira-kira itu hanya 30 atau 40 orang. Nah, jadi itulah alasannya mengapa pemerintah melakukan PPKM ini. Jadi kita membuat policy yang sifatnya itu bisa dipertanggungjawabkan secara teknokratik dan scientific. Jadi scientific based policy diambil oleh pemerintah. Cuma kan kita tidak bisa menjelaskan secara rinci seperti ini kepada publik. Tetapi setidak-tidaknya kita right track untuk mengatasi containment ini. Nah, di sisi lain, intervensi yang sifatnya itu medis. Nah, sifatnya medis dan farma. Salah satu adalah vaksinasi. Dan kemudian treatment terhadap orang-orang yang terjangkit. Vaksinasi ini seluruh dunia, jadi apa yang disebut dengan vaccination gap. Baik antara negara-negara developed country dan developing countries seperti Indonesia. Negara-negara developed country itu mereka ada perusahaan farma yang memproduksi vaksin. Nah, karena itulah ini kita berkepentingan ke depan untuk memiliki kemampuan dan kapasitas memiliki vaksin sendiri. Sekarang kita sedang kembangkan dengan platform protein rekombinan. Nah, itu juga satu platform baru
dan tahun-tahun orang melakukan penelitian ini. Dan ini kita dorong supaya kita juga punya kapasitas untuk itu. Jadi, sekali lagi, kita tidak bisa melakukan trade-off antara sehat dengan tidak. Jadi kita tetap membuat lindungi seluruh tumpah darah masyarakat kita ini. Nah, kita tidak menghendaki terjadi lagi audit yang luar biasa dan kemudian penyebarannya tidak tidak terkelola dengan baik. Itulah. Baik. Jadi mobilitas memang dibatasi pada bulan yang karena terjadi outbreak mulai di Jawa Tengah kemarin kayak dengan Delta. Nah, jadi ini yang kita coba. Memang punya akibat nanti terhadap pertumbuhan ekonomi mungkin pada triwulan yang ketiga. Tetapi pemerintah telah membuktikan intervensi dari realisasi anggaran pemerintah yang sampai dengan pertama masih di bawah 50%, tetapi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap konsumsi. Ya. Kemudian juga kita mendorong mudah-mudahan nanti kecepatan ini pada Q3 dan Q4 kita masih bersisa sekitar 60% dari APBN bisa mendorong ini, termasuk percepatan realisasi pembangunan infrastruktur yang memang sudah diprogramkan dan ini menciptakan lapangan kerja yang luas. Kemudian kita kejar nasi, ya. Kita berharap pada akhir tahun ini semua targeting herd immunity itu bisa dicapai. Karena kita sudah mendapatkan konfirmasi sekitar 440 juta dari kita peroleh secara bertahap. Memang pada bulan-bulan ke depan ini kita akan vaksin ini. Memang vaksinator jadi persoalan dan itu sedang diupayakan sedemikian rupa nanti akan terbuka. Lalu kita juga berharap daerah segera bisa membelanjakan untuk menjaga momentum yang ada hari. Ya, dan kerjasama antara otoritas fiskal dan moneter termasuk dalam sharing di mana ada relaksasi ya bagi para perusahaan-perusahaan ini sehingga tidak terjadi goncangan di sisi supply. Supply shock itu nggak terjadi, demikian juga di production dan akibatnya production line masih ekspor kita meningkat. Yang kita harapkan adalah kita juga seharusnya bisa menekan impor karena dengan belanja melalui digital ini banyak barang-barang yang juga masuk dari luar. Dan kita lihat juga pada saat yang sama hampir semua negara-negara mengalami pertumbuhan yang baik, tetangga kita, Singapura, dan melesat baik karena tadi itu low base efek itu. Nah ini tentu membangun satu lingkungan yang memungkinkan kita untuk mempertahankan momentum ini. Dan baik Pak Menteri, kalau tadi kita berusaha mendorong penggunaan produk dalam negeri ya supaya ini juga bisa membuat kita terjadi baik Pak Menteri, ya mohon maaf saya potong sebelum tadi berbicara mengenai kelanjutannya. Tadi Anda sudah menyampaikan secara komprehensif apa saja yang sudah dilakukan pemerintah. Tapi ketika ada angka yang muncul melesat lebih dari 7% pertumbuhan ekonomi, ini kemudian banyak pertanyaan dari masyarakat juga, Pak Suarso. Mengapa kemudian secara keseluruhan masyarakat sebenarnya belum merasakan pertumbuhan ekonomi yang secara nyata bisa berdampak terhadap masyarakat? Tadi Pak Menteri mengatakan begitu, sudah banyak strategi yang dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja. Tapi faktanya di lapangan saat ini kita tahu hal yang berbeda terjadi, Pak. Begini kan, Elvira, ini Q2 itu kan mulai dari bulan April, Mei, Juni kan. Outbreak yang kedua kita alami kan di awal bulan Juni itu. Kan begitu ya. Jadi di akhir Juni baru kita merasakan. Jadi beda sekali keadaannya tentu. Dan jadi ledakan outbreak yang kita dapatkan dengan Delta ini kan justru di
di akhir dari triwulan kedua. Gitu. Nah, nanti kita akan lihat di triwulan kedua ini, karena pembatasan PPKM itu kan sekarang mobilitas, ya, kalau dari Google Mobility itu memang jadi pengetatan pada saat ini. Tapi kita ingin tetap menjaga momentum ini supaya kita nggak lepas. Nah, ujung dari cerita ini semua adalah kita harus mampu melakukan penanganan terhadap COVID-19. Tidak boleh ada satu daerah yang tertinggal, tidak boleh ada satu komunitas yang tertinggal, tidak boleh ada satu orang warga yang tertinggal. Demikian juga secara internasional, global. Tidak mungkin sebuah negara itu dia sudah di depan negara ketiga. Amerika Serikat sendiri kemarin juga pernah sampai 100-an yang kasus baru. Indonesia sudah turun di 30-an ribu. Jadi memang berbeda-beda keadaannya. Ini unprecedented. Dan yang paling penting, memang tidak ada obat resep yang mujarab untuk di setiap negara. Tetapi yang penting adalah proses good governance-nya tetap terjaga. Nah, partisipasi seluruh masyarakat itu sangat kita berharap. Itu kira-kira. Karena semua negara terdampak dengan pandemi COVID-19, terutama imbasnya luar biasa pada saat varian Delta menyebar begitu Pak ya, tidak hanya di Indonesia tapi di negara lainnya. Nah, kita berbicara mengenai penanganan pandemi. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan banyak hal. Tapi kita melihat bagaimana kemudian masalah data itu menjadi penting untuk penanganan pandemi. Bagaimana Pak Anda melihat data-data, angka-angka yang muncul dalam penanganan pandemi? Contoh kasus misalnya pada saat distribusi bantuan sosial kepada masyarakat. Bagaimana mensinkronkan data-data ini? Ya, memang data itu kan harusnya ada updating. Kita sudah meminimalkan ya, supaya yang tidak patut tidak masuk, kan? Yang patut harus masuk terhitung, gitu kan? Jadi inclusion dan exclusion error itu kita kurangi. Jadi supaya tepat. Memang data-data ini sifatnya kan bergerak gitu. Kan? Jadi data yang bergerak. Ini caranya adalah tentu dengan digitalisasi dan kemudian harus real time. Makanya misalnya untuk kasus COVID saja kita kan ada coba melindungi diri itu ya, melindungi. Nah itu yang dibuat oleh Kementerian Info. Nah itu tidak semua masyarakat tahu menggunakannya. Nah itu penting untuk kita semua juga yang bisa melihat di mana terjadi penularan dan memudahkan kita untuk melakukan tracing dan akhirnya kita memudahkan untuk melakukan treatment dan memudahkan kita juga untuk memberikan bantuan-bantuan sosial supaya terjaga daya belinya. Itu Pak. Menurut Anda permasalahan data ini hanya masalah infrastrukturnya saja atau memang ada ego sektoral yang terjadi Pak Menteri? Saya tidak bisa mengatakan begitu, tetapi memang proses digitalisasi ini kan pertama kita harus punya sistem yang benar adil ke semua. Masuk misalnya bagaimana anak-anak murid-murid kita ya yang sekolah di tempat-tempat ketika sinyal itu biar kan begitu. Nah itu makanya kita juga sedang mengejar infrastruktur dari digital ini agar benar-benar di last mile-nya itu di daerah-daerah yang tertinggal itu benar-benar tersedia sehingga semua data juga bisa dimanfaatkan. Nah, Bapak sendiri sudah mencoba di beberapa titik, beberapa desa kita membuat tarik data desa, kita menghidupkan kembali monograf desa. Kalau monograf desa dulu itu ada manual, sekarang manual itu dilengkapi dengan tidak bisa ditarik. Jadi kita bisa lihat data-data di desa itu apa yang terjadi dan perubahan
demografinya, termasuk orang sehat, sakit, kerja, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita sudah coba di beberapa titik. Kalau ini bisa dipakai nanti di seluruh Indonesia, dan ini akan bermanfaat buat kita semua. Oke, baik. Pertanyaan penutup saya, kita tidak tahu kapan pandemi akan berakhir. Saat ini berbagai strategi telah dilakukan oleh pemerintah. Anda tadi sudah menyampaikan kemungkinan di kuartal ketiga angkanya tidak semanis seperti kuartal kedua ini, begitu ya Pak Menteri. What next? Apa strategi selanjutnya yang lebih real bisa disampaikan kepada masyarakat, Pak Menteri? Ya, pertama mari kita sama-sama bersama-sama. Jadi bukan hanya pemerintah, tapi mari kita bersama-sama melakukan memberikan partisipasi kita, memberikan kontribusi kita sekecil apapun, paling minimal dengan 3M dan kemudian dengan 2M itu dalam rangka penanganan COVID. Itu pertama saya kira. Jadi kalau ini bisa benar-benar, jadi tidak ini. Memang kita menyadari bahwa pada saat yang sama orang perlu makan, ini dan seterusnya. Pada posisi-posisi itu ada intervensi dari pemerintah masuk membuat masyarakat yang memang hak itu. Kemudian pelonggaran paksa pada perusahaan UMKM semua juga kita lakukan. Jadi itu bagian yang dilakukan oleh pemerintah, dan kita berharap ada resiprokal dari masyarakat. Nah, yang berikutnya kita harus menjaga punya optimisme. Jadi optimisme ini penting, itu juga satu obat gitu buat memperkuat diri kita. Nah, optimisme ini antara lain misalnya kita membutuhkan diri gitu, terjadi upskilling bagi para orang-orang yang tadinya bekerja di masa sebelumnya. Setelah pandemi ini pasti akan terjadi pergeseran dari jenis-jenis pekerjaan. Dan jenis-jenis pekerjaan baru itu terbuka luar biasa. Dan tentu membutuhkan reskilling, upskilling dari orang-orang itu. Nah, pemerintah menyediakan peningkatan kapasitas ini buat mereka. Dan mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan, jemput oleh mereka. Baik. Dan yang terakhir tentu kami berharap daerah itu juga menahan anggarannya, supaya kira anggarannya juga dibelanjakan, nah itu sangat membantu menggunakan ekonomi daerah. Oke, baik. Jadi kalau ada yang nakal, nahan anggaran nanti akan disentil oleh pemerintah pusat, begitu ya Pak Menteri? Ya, karena sekarang APBD itu rata-rata hanya di bawah 40%. Baik. Ya. Oke, baik. Sana. Baik, Kepala Bappenas Pak Suarso, terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam Pak, sehat-sehat selalu. Selamat.